Forensics are already running the prints. Faint tan line on the. Hai buddies, welcome to Deathline. Please subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Deathline akan membahas drama The Mentalist per episode. Semoga kalian bisa menikmati videonya. Tanpa panjang kali lebar, give me a minute to retell the drama. Drama The Mentalist Season 1 Episode 6 diawali dengan ditemukannya potongan tangan di Jalan Raya Nevada State Line. Di sana, petugas forensik sedang memeriksa sidik jarinya. Jen mengungkapkan pendapatnya jika itu merupakan tangan orang berkulit putih, kira-kira berusia 50 tahun dan bertangan kidal. Jen sebagai agen konsultan tim CBI terkadang bertingkah konyol dalam proses penyelidikan. Ini dibuktikan ketika dia mendekatkan hidungnya ke potongan tangan tersebut dan mengatakan jika tangan itu berbau almond, minyak, pelembab, dan memiliki wangi parfum mastik dan tembakau. Dia juga menambahkan jika telapak tangannya sangat halus dan kukunya terawat secara profesional. Dan ada juga bekas cincin di jari kelingkingnya. Jen menduga jika potongan tangan ini adalah tangan seorang korban pembunuhan yang berasal dari keluarga kaya. Inilah kelebihan Jen yang mampu menganalisa hal-hal kecil yang biasanya diabaikan oleh polisi CBI. Di menit berikutnya, terlihat jika tim forensik telah mengetahui pemilik tangan tersebut, yaitu James Quincy Meyer. Dia merupakan seorang pengelola resort dan kasino Kalida. Meyer memiliki seorang istri bernama Anne, anak perempuan bernama Jessica, dan menantu bernama Daniel. Penyelidikan pertama dilakukan dengan mendatangi rumah Meyer di Kalida. Istri Meyer tidak percaya mendengar kabar suaminya yang telah tiada. Dengan adanya bukti laporan forensik, akhirnya dia bisa menerima kenyataan. Kali ini, Lisbon menginvestigasi Anne, Jessica, dan menantunya Daniel yang merupakan seorang pejudi. Sementara Jane mengamati bahasa tubuh dan psikologis mereka, serta keadaan rumahnya. Istrinya mengungkapkan jika Meyer terakhir berada di rumah pada hari Selasa pagi, dan dia biasanya menginap di resort jika sedang banyak masalah. Dia juga menambahkan, biasanya suaminya akan menelponnya jika tidak pulang ke rumah agar dia tidak khawatir. Jane diam-diam memperhatikan sikap Daniel yang lebih tertarik menonton TV daripada berbicara dengan tim CBI. Di ruang tamu, Lisbon melanjutkan interogasinya dengan menanyakan makna angka 43 yang terdapat pada tangan Meyer. Anne mengatakan jika mereka tidak mengetahui arti lambang tersebut. Ketika Lisbon bertanya lagi, kira-kira siapa yang dicurigai menghabisi nyawa Meyer, istrinya menjawab jika suaminya tidak memiliki musuh dan dia merupakan seorang pebisnis handal. Dia melanjutkan jika suaminya memakai cincin di jari kelingking dan kalung chip keberuntungan senilai $100.000 atau setara dengan 1,5 miliar rupiah. Tim CBI mencoba mengaitkan kematian Meyer dengan organisasi kejahatan yang pernah ada di Nevada. Untuk sementara, Lisbon menduga ini berkaitan dengan mafia. Penyelidikan selanjutnya dilakukan dengan mendatangi resort dan kasino Kalida. Lisbon, Jane, dan Van Veld langsung memasuki resort tersebut sambil mengamati keramaian yang ada. Di sana mereka menemukan Matt Etienne yang merupakan kepala keamanan. Setiba di Space Casino, Jane melihat seorang pejudi profesional bernama Carl Trask yang sedang digandrungi gadis-gadis muda karena dia baru saja memenangkan perjudian. Matt mengatakan jika Carl merupakan
tamu VIP di Khalida Casino. Trik yang digunakan Jane kali ini adalah bermain judi dengan Carl dan meminta modal sebesar $100 pada Lisbon. Tujuannya adalah untuk mengetahui pola permainan judi di sana dan mengenal para pejudi profesional yang terlibat. Jane langsung menghampiri meja judi yang ditempati oleh Carl Trask dan memperkenalkan namanya. Matt membantu mereka dengan menganalisa kalender kerja Meyer sebelum dia meninggal. Di sana tertulis pada jam 8.30 dia berjanji bertemu dengan seseorang yang memiliki tanda 43. Lisbon mengungkapkan kecurigaannya jika ini adalah perbuatan mafia untuk mencuri uang Meyer. Scene berikutnya menunjukkan Jane sudah memenangkan permainan judi dengan Carl dan selanjutnya dia mencari meja judi berikutnya. Kali ini, bandar judinya adalah seorang perempuan cantik bernama Alexandra. Dari layar CCTV, Van Veld mengamati aktivitas yang ada di meja Jane yang merupakan meja kode 43. Mereka menemukan jika bandar tersebut curang. Setelah mengetahui kecurangan itu, Matt dan Lisbon menghampiri Jane. Saat itu, Jane telah menang namun dia dituduh curang. Dia membela diri jika dia bisa menang karena memiliki ingatan yang bagus. Beberapa menit kemudian, Jane mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh Alexandra dengan memperlihatkan kartu tertutup pada salah satu pria pemain yang ada di tepi meja. Meskipun begitu, Jane tetap berhasil memenangkan permainan dengan total kemenangan $250.000 atau sekitar 3,6 miliar rupiah. Alexandra dan pemain lainnya melihat Jane dengan kesal dan takut. Di sudut lain, Lisbon sedang mengamati Kim Balcho yang sedang menginterogasi Alexandra. Ternyata dia dan sepupunya Moss yang merupakan seorang pejudi profesional bekerja sama untuk melakukan kecurangan. Kim Balcho melanjutkan dugaannya jika Meyer berencana mengkonfrontasi Alexandra pada malam kematiannya. Dia juga menduga kemungkinan besar Meyer akan memecatnya jika Alexandra benar-benar curang dan kerjasama dengan sepupunya Moss. Agen CBI tersebut langsung to the point bertanya apakah dia membunuh Meyer. Alexandra menjawab jika dia tidak terlibat dengan kematian Meyer. Scene berikutnya menunjukkan tim CBI mengunjungi bar Khalida. Konsultan CBI tersebut memberitahukan trik bermain kartu pada teman-temannya dan meyakinkan mereka jika judi seperti kasino sering curang. Esok harinya, Jane dan Lisbon kembali mendatangi rumah Meyer untuk melanjutkan investigasi. Istri Meyer memberikan pengakuan yang mengejutkan jika dia dan Matt telah berselingkuh selama 2 tahun. Dia melakukannya karena suaminya Meyer terlalu sibuk dengan kasino, sementara Matt selalu ada untuknya. Dan ini diketahui oleh Jessica dan Daniel. Dia menegaskan jika dia tidak menghabisi suaminya. Lisbon bertanya apakah Matt ada hubungannya dengan kematian suaminya. Namun, perempuan tersebut langsung mengatakan Matt tidak berkaitan dengan itu. Pada tahap ini, Jane sudah semakin curiga pada Daniel. Oleh karena itu, dia meminta Daniel mengatur permainan poker dengan taruhan besar dan tinggi untuk dipertemukan dengan Carl Trask. Jane melakukan ini untuk menelisik kehidupan dan aktivitas perjudian yang dilakukan oleh Daniel. Pada scene berikutnya, Jane dan Lisbon membawa surat perintah untuk menggeledah rumah Matt. Mereka mencurigai pria itu karena sangat kelihatan jika dia membiarkan Alexandra bermain curang. Pria itu menjelaskan permasalahan hubungan Meyer dan istrinya, dan dia meyakinkan bahwa dia adalah orang yang selalu ada untuk Anne, istri Meyer. Tidak jauh dari tempat Lisbon dan Matt berdiri, Jane menemukan jejak kaki memasuki garasi rumah Matt. Ketika mereka memasuki garasi, Jane membuka sebuah freezer daging yang ada di sana. Ternyata Meyer dimasukkan ke dalam freezer dan aromanya sudah sangat menyengat.
Matt langsung dibawa ke kantor polisi untuk investigasi selanjutnya. Mereka menginterogasi Matt yang dimulai dari aktivitasnya pada jam 8 malam sebelum Meyer dihabisi. Pria itu menjelaskan jika dia menelpon istri Meyer dari kasino sekitar jam 8 malam karena dia melihat mobil Meyer masih ada di resort. Itu artinya dia tidak akan pulang ke rumah dan inilah kesempatannya untuk berduaan dengan Anne. Mereka berjanji bertemu pukul 12.30 malam itu. Matt meninggalkan resort 90 menit lebih awal untuk pulang ke rumah dan santai sejenak. Lisbon mengungkapkan hasil uji forensik dari ahli koroner jika Meyer meninggal antara jam 10 malam hingga jam 1 pagi. Dan itu bersamaan dengan waktu Matt keluar kerja. Matt menyangkal jika dia menghabisi Meyer. Matt mengungkapkan jika malam sebelumnya Meyer menonton rekaman CCTV yang memuat para pejudi taruhan besar. Dia berusaha untuk memberikan kenyamanan pada tamu-tamunya. Matt juga menambahkan jika sebenarnya Meyer hanya mencintai kasino, bukan istrinya. Pada menit berikutnya, Van Veld memberitahukan hasil otopsi jenazah Meyer pada Lisbon. Informasinya adalah korban dipukul beberapa kali dengan benda keras yang menyerupai tongkat baseball. Selanjutnya, Lisbon meminta Van Veld untuk mengecek motel Piney Branch dan memastikan apakah mereka benar-benar berada di sana ketika kematian Meyer. Risby diberikan tugas untuk mencari kaset rekaman CCTV yang disimpan dalam kaset DVD di kantor Meyer. Risby dan Kim Balco menonton kaset tersebut di mana Jessica, anak Meyer, memasuki kamar Carl. Jessica terlihat seperti seorang wanita penghibur. Pada malam itu juga, Jessica diinterogasi oleh Lisbon di ruangan kerja CBI. Dengan adanya rekaman tersebut, Lisbon dapat mengetahui jam berapa Jessica menemui dan meninggalkan Carl. Jessica membantah pernyataan Lisbon yang menyatakan jika malam itu dia terlihat seperti seorang PSK. Lisbon mengatakan jika kondisi keuangan Jessica dan Daniel sedang buruk dan terlilit utang kartu kredit. Selain itu, mereka telah mengubah skema pembayaran KPR rumahnya berkali-kali selama 2 tahun. Dan mobilnya telah disita. Jessica menyampaikan jika suaminya adalah seorang pejudi profesional yang kadang-kadang kalah dan menang. Lisbon mengamati bahasa tubuh Jessica yang terlihat takut. Dia mengatakan jika ayahnya menonton rekaman CCTV tersebut sebelum dia meninggal. Dan pernyataan ini membuat Jessica terdiam dan sedih. Lisbon menambahkan bahwa dia menduga rekaman CCTV tersebut berkaitan erat dengan kematian ayahnya. Di tempat lain, Jane dan Daniel telah tiba di lokasi judi poker, lalu memperkenalkan Jane. Carl Truss telah duduk di sana menunggu mereka. Kali ini, Jane bermain dengan 5 orang pejudi profesional. Scene selanjutnya menunjukkan jika Jane dan Daniel telah memenangkan permainan judi bersama Carl dan pejudi lainnya. Carl menyudahi permainannya setelah kalah sebesar $180.000 dan pergi meninggalkan meja judi tersebut. Di sisi lain, Daniel merasa sedang beruntung karena berhasil menang. Dia mengajak Jane untuk kembali melanjutkan permainan tersebut. Kali ini yang bermain hanya Jane, Daniel, dan Nancy. Di tempat lain, Risby dan Kim Balco menemui Carl dan memperkenalkan diri mereka. Pria itu mengungkapkan jika Daniel menjadikan istrinya, Jessica, sebagai taruhan judi senilai $50.000 karena dia sudah tidak memiliki uang dan orang-orang tidak mau meminjamkannya. Pada saat itu, Daniel kalah dan Carl meminta haknya. Daniel mengantarkan istrinya melayani nafsu Carl. Pria itu juga menambahkan jika Daniel sangat pintar mengontrol Jessica. Pada scene berikutnya, terlihat Jane dan Daniel sedang bermain poker. Jane terlihat memenangkan permainan kali ini dan Daniel hanya memiliki sedikit modal taruhan yang tersisa.
Kali ini, Jane ingin mengetahui apa yang akan dilakukannya agar dia tetap bisa bermain judi. Ternyata, dia menunjukkan koin berharga senilai $100.000 dan koin di atas meja sejumlah $5.000 sebagai taruhannya. Jane hanya tersenyum lebar melihat perilaku Daniel yang sangat gila dalam berjudi. Awalnya, dia sangat percaya diri memenangkan permainan ini. Ternyata kartu Jane jauh lebih bagus. Dan Jane adalah pemenangnya. Karena sudah tidak punya taruhan lagi, dia pun berlalu meninggalkan Jane. Ketika dia membuka pintu, ternyata Risby dan Kimball Cho sudah berdiri menunggunya di sana untuk dibawa ke kantor polisi. Pada tahap ini, Jane bisa menyimpulkan jika pembunuh Meyer adalah Daniel karena kalung chip berharga $100.000 ada di tangannya. Malam itu, Meyer mengikuti Daniel hingga ke parkiran karena dia telah mengetahui rekaman CCTV Jessica dan Carl dan telah mengetahui jika ini adalah perbuatan Daniel. Mereka terlibat adu cekcok karena Meyer ingin memisahkannya dari Jessica dan memecatnya dari Kaleida Casino. Inilah trigger terjadinya kekerasan fisik yang menyebabkan kematian Meyer pada malam itu. Setelah itu, dia mendesain sebuah pesan agar kematian Meyer dikaitkan dengan kejahatan mafia dengan mengambil barang-barang berharganya seperti cincin dan kalung chip. Dia sengaja membawa jenazah mertuanya tersebut ke rumah Matt agar polisi menduga ini berhubungan dengan perselingkuhan istri Meyer dan Matt. Agen CBI tersebut menjelaskan, sejak pertama bertemu, Jane sudah mencurigainya karena dia lebih prihatin dengan skor pertandingan sepak bola yang ditontonnya daripada membicarakan kasus pembunuhan mertuanya. Pelakunya adalah Daniel, menantu Meyer. Sekian dulu retelling drama The Mentalist kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Stay positive thinking. Okay, let's meet in my next video. See ya!